Kali ini kita akan membahas tentang memilih tempat meminjam. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu Bu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, selanjutnya Ibu-ibu perlu kita ketahui bahwa hati-hati dalam memilih pinjaman. Kenapa? Karena banyak sekali perorangan atau lembaga yang memberikan atau menawarkan pinjaman. Namun dari berbagai macam lembaga atau perorangan itu tentunya ada kelebihan atau kekurangan. Nah, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tempat meminjam, mari kita lihat flipchart berikut ini. Dari flipchart tempat meminjam ini, kita bisa tahu beberapa sumber kita ke tempat meminjam. Ya, ini Bu ya. Ada apa aja Bu? Ada saudara. Ya, saudara atau Kerabat. dekat. Yang kedua ada apa Bu? Rentenir. Ya, termasuk di situ bank keliling. Terus yang ketiga ada apa Bu? Kelompok simpan pinjam. Ya, ada PKK, arisan, PKH, kelompok dekat dan lain-lain Bu ya. ya. Terus yang berikutnya ada apa Bu? Koperasi simpan Koperasi pinjam. simpan pinjam. Ya. Terus yang terakhir apa Bu? Bank pasar. Bank pasar. Ya. Nah, jadi dari beberapa tempat meminjam ini tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Dari beberapa sumber tempat meminjam tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dilihat dari yang pertama apa Bu? Proses cepat dan mudahnya. Oke. Yang kedua bisa dilihat dari apa Bu? Perlu jaminan. Perlu jaminan atau tidak. tidaknya. Terus yang ketiga? Ada batas maksimal pinjaman atau tidak. Iya, betul. Yang keempat? Bunga atau total pengembalian tinggi atau tidak. Iya, yang terakhir apa Bu? Periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak. Iya. Iya, betul. Baik Ibu-ibu, kita bahas yang sumber saudara. Dilihat dari prosesnya cepat atau mudahnya. Oke, kalau saudara itu biasanya gimana Bu? Kalau dari saudara itu Prosesnya? mudah, cuman Prosesnya tidak mudah, pasti, ya. tidak pasti dia mau meminjamkan. Kadang mau, kadang juga tidak. Kadang punya, kadang bisa tidak juga Bu Ya, ya. jadi Ya. belum tentu mau meminjamkan. Ya, kalau rentenir Bu, itu biasanya gimana Bu? Kalau rentenir mudah. Ya, mudah karena dia butuh ya Bu ya. Ya. Butuh Butuh nasabah untuk meminjam Pak, biar duitnya berputar. berkembang atau berputar. Oke. Kalau kelompok simpan pinjam biasanya prosesnya mudah selama uangnya ada. iya, selama ada uang atau uangnya tersedia. Kalau koperasi simpan pinjam Bu? Kalau di koperasi simpan pinjam itu cenderung rumit. Ya, Karena prosesnya rumit Bu harus ya. mengisi formulir dan melanjutkan dokumen-dokumen untuk persyaratan. Iya, betul sekali. Kalau di bank pasar? Kalau di bank pasar itu rumit Pak. Kenapa Bu? Harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses penilaiannya lebih ketat. Lebih ketat Bu ya, karena sudah perbankan Bu ya. Iya. Ya. Terus sekarang ditinjau dari perlu jaminan atau tidaknya.
Kalau saudara biasanya perlu jaminan atau enggak, Bu? Tidak. Tidak, karena kita sudah kenal, Bu ya. Iya. Perorangan juga tidak butuh jaminan. Terus kalau rentenir? Kalau rentenir juga tidak. Ya. Kecuali kita meminjamnya dalam jumlah yang banyak. Banyak, iya. Kalau kelompok arisan? Kalau kelompok arisan tidak perlu jaminan. Tidak perlu jaminan, Bu ya. Iya. Ya. Kalau koperasi simpan pinjam perlu nggak, Bu? Perlu. Perlu. Kenapa, Bu? Untuk menjamin kita bisa mengembalikan. Ya, biasanya apa, Bu, yang digunakan untuk yang jaminan, Bu? digunakan biasanya surat tanah atau kendaraan bermotor. Iya, surat tanah atau surat kendaraan bermotor. Terus kalau bank pasar itu perlu jaminan nggak, Bu? Perlu. Ya, sama dengan koperasi tadi, Bu ya. Iya. Ya. Nah, karena untuk tertib administrasi. Kalau dilihat dari batas, ada batas maksimal pinjaman. Kalau saudara atau kerabat dekat itu Nggak ada, Pak. mana, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada batasannya ya? Nggak ada. Itu tadi tergantung kemampuan ya si pemberi hutang. hutang. Kalau rentenir Kalau rentenir ada batasan nggak, Bu? Tidak. Kalau kelompok simpan pinjam Ada, Pak. ada ya? Ya. Ada. Tergantung Kesepakatan kelompok umumnya 2 kali jumlah simpanan. ya, umumnya ada tenggang nilainya, Bu ya. Iya. Nah, kalau koperasi simpan pinjam ada batasan minimal nggak, Bu? Ada. Maksimalnya? Ada. Ada. Tergantung Biasanya peraturan yang berlaku. Tergantung peraturan yang berlaku di koperasi tersebut. Kalau bank pasar? Ada juga, Pak. Ya. Tergantung nilai jaminan yang diberikan. Ya, tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Kalau jaminannya sertifikat kemungkinan ya besar ya, Bu ya. Iya, kemungkinan. Tapi kalau cairnya hanya besar. sepeda motor yang sudah agak butut, butut, maka sedikit sedikit yang bisa diberikan. dicairkan, Pak. Ya. Kalau dilihat dari bunga atau total pengembalian, tinggi atau rendahnya? Kalau saudara tinggi atau rendah? Bu? Bunganya rendah, Pak. Malah kadang tidak berbunga. Karena menolong, Bu ya. Karena menolong, karena kan sistem Ya. keluarga ya, Pak. Sistem keluarga, kerabat, saudara. Terus kalau rentenir biasanya? Bunganya tinggi sekali, Pak. Gitu ya. Iya. Terus kalau kelompok simpan pinjam? Kalau kelompok simpan pinjam atau kelompok arisan simpan pinjam itu bunganya cenderung rendah. Karena kita juga termasuk kelompoknya, Bu ya. Termasuk kan karena kita termasuk anggotanya, Pak. Ya, anggota kelompoknya. Kalau koperasi simpan pinjam, Bu? Itu juga sama, Pak, cenderung rendah. Total pengembaliannya rendah ya. Iya. Ya. Kalau bank pasar, Bu? Kalau bank pasar bunganya tinggi, Pak. Tinggi, Iya. karena dia bisnis, Bu ya. Iya. Bisnis keuangan. Ya. Sekarang kalau ditinjau dari periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak. Kalau dari keluarga atau saudara kerabat dekat bisa disesuaikan enggak, Bu? Periodenya bisa disesuaikan, Pak. Ya, bisa disesuaikan. Nah, misalnya kita Kalau belum punya berarti belum bisa, Iya. belum kembali nggak apa-apa, Bu ya. apa kan tapi ngomong Iya, dulu lah, Pak. Karena keluarga yang ngomong dulu belum punya gitu, Bu ya. Iya. Ya, kalau rentenir gimana, Bu? Rentenir tidak bisa, Pak. Tidak Kenapa, bisa Bu? disesuaikan. Harus- Harus sesuai ketentuan. Kalau Ya. tanggal 24 harus dikembalikan, ya harus dikembalikan, Pak. Ya, karena kalau nggak dikembalikan dia rugi, Bu ya. Iya. Ya. Kalau kelompok simpan pinjam Bisa disesuaikan, Pak. bisa disesuaikan. Selanjutnya koperasi simpan pinjam, Bu.
Tidak bisa disesuaikan, Pak. Sama seperti rentenir tadi, dia harus sesuai ketentuan. Karena dia juga harus ada administrasinya yang jelas ya Bu ya. Terus yang terakhir bank pasar itu gimana Bu? Itu juga sama Pak, tidak bisa disesuaikan. Oh, tidak bisa. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya, setiap perorangan atau lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan melihat atau menonton video tentang berhutang harus direncanakan dengan matang. Jadi kita simak bersama-sama Bu ya. Karena nanti setelah videonya selesai kita akan diskusikan apa isi dari video tersebut. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi baru sih ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah Ibu-ibu, dari film yang telah kita tonton bersama, sekarang mau bertanya Bu. Ya. Bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Oke Ibu Kunfozia, silahkan coba dijawab. Sebelum berhutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berhutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk kasih tepuk dulu buat Ibu Kun Fauzia. Tepuk mantul. 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 Mantap betul. Jadi Ibu-ibu, pinjaman dengan rencana yang matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian, akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. berjaga-jaga. Oke, terima kasih Ibu.